ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kali ini kembali saya Ilham Dianta hadir menemani aktivitas pagi hari Anda. Interval waktu dari jam 9 sampai jam 10 sahabat, kita masuk di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari rekan-rekan yang biasa bertugas di Puskesmas Candi ya. Ada Dokter Singgi, ini dokter umum yang ada di Puskesmas Candi, juga ada Mbak Lulu Nuriati selaku perawat yang ada di Puskesmas Candi. Dan sahabatnya nanti akan kita perbincangkan pada kurang lebih 1 jam ini adalah tentang bagaimana sih membentuk keluarga sehat itu ya, dengan tema keluarga sehat idamanku, kota sehat kotaku. Nah, dan seperti biasanya juga kalau mungkin ada beberapa pertanyaan ya, kalau sudah saya sebutkan temanya, mungkin sudah tercetus pertanyaan apa yang nanti akan disampaikan. Silakan ya, 0318961514 ya, atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811309109. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Singgi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik sehat ya. Di sebelahnya ini ada Mbak Lulu ya, saya panggil Mbak Lulu aja ya. Assalamualaikum Mbak Lulu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Lulu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke sini. Dan saya pertama ke Dokter Singgi dulu nih ya. Temanya adalah tentang keluarga sehat sih sebenarnya, ya kan? Nah, ini tentunya pertanyaan yang saya ajukan bagaimana? Bagaimana sih cara membentuk keluarga sehat, dan definisi apa sih keluarga sehat itu? Ya kan? Keluarga, yang namanya keluarga itu kalau ya yang kita harapkan komplit itu pasti ada ayah ibu, mungkin anak juga ya kan? Tapi kan tidak semua utuh seperti itu. Ada yang nggak ada bapaknya, ada yang nggak ada ibunya. Apakah itu yang dinamakan sehat atau enggak kayak gitu? Silakan. Oke, terima kasih Mas Dianta. Ya, kita ke definisi dulu ya. Jadi sehat itu apa sih? Apakah saya hari ini sehat? Apakah besok sehat gitu ya? Di secara definisi dari WHO, sehat itu pokoknya ada kesempurnaan baik dari segi fisik, mental, sosial ya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan sehari-hari meskipun tidak berpacu pada penyakit atau tidak. Ya, jadi misal hari ini apakah sudah bersosialisasi dengan orang? Hari ini apakah pikiran kita tidak ngacau? Hari ini apakah kita sudah bekerja dengan baik? Itu bisa dikatakan sehat apabila ada kesempurnaan itu, tidak memacu pada kena penyakit atau tidak. Sedangkan per definisi dari keluarga adalah kumpulan individu, biasanya dia dalam satu atap atau satu rumah, ada kepala keluarga, intinya ada kepala keluarga dan juga ada anggota-anggota keluarga yang lain yang dia saling bergantungan. Jadi anak bergantung kepada orang tua, saudara adik bergantung pada kakak, kayak gitu. Jika digabungkan, keluarga sehat ini adalah kumpulan dari beberapa individu itu, termasuk dari istri, suami, anak, atau ada kepala keluarga dengan beberapa anggota keluarga yang lain, yang dia memiliki kemampuan untuk mengatasi kesehatannya secara mandiri ya. Jadi dia paham, oh ada yang sakit, periksakan ke dokter. Oh ada lingkungan kita yang kurang bersih, yuk dibersihkan. Oh ada tingkah laku seseorang atau keluarga kita yang sepertinya bermasalah, itu bisa dikonsultasikan. Jadi dia memahami tentang kondisi kesehatan secara mandiri di area paling kecil, yaitu lingkup keluarganya, seperti itu. Oke. Indikator sehat ini kan bisa secara fisik maupun psikis gitu kan, dokter ya. Kalau secara fisik mungkin sudah kita kasat mata pasti tahu lah ya. Tapi kalau yang secara psikis itu kan iya, kadang-kadang kita agak kita kurang bisa meraba. Dengan kata lain begini, ada masyarakat di satu sisi mungkin kurang mampu dari sisi ekonomi, tapi dia merasa sehat-sehat aja tuh, gitu kan, ya kan? Meskipun makannya tempe tahu setiap hari, ya kan? Tapi merasa sehat-sehat aja gitu kan? Psikisnya ya, juga fisiknya. Tapi di satu sisi di mana ada keluarga kontras dengan mereka ya, dari sisi ekonomi sangat mencukupi gitu kan, tapi
kok kelihatannya kurang harmonis ya gitu kan. Itu kan ada indikasi nggak sehat sebenarnya, ya kan? Nah seperti itu. Atau bisa jadi malah lebih dari itu. Ada satu keluarga yang secara ekonomi mampu, kemudian secara fisik juga bisa, tetapi di satu sisi mungkin ya sifat manusia itu kan beda-beda ya. Ayah membawa pengaruh apa gitu kan? Siapa tahu mungkin seorang pecandu narkoba, kita nggak tahu juga kan ya. Kemudian istrinya ternyata juga pengaruh apa gitu kan, dan itu sangat rapi sekali dan tidak terlihat, misalnya seperti itu. Ini contoh kasus saja sih dok, betul. Dan kadang-kadang kita agak susah mendefinisikan yang sehat itu seperti apa karena kekaburan masalah-masalah yang tiba-tiba muncul seperti itu gitu loh. Nah ini mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Singgi, kira-kira kalau tadi sudah menyebutkan definisinya, nah kalau kita diterapkan pada kehidupan Indonesia pada saat ini, pada masyarakat, itu bagaimana sih keluarga sehat itu? Apakah memang sesuai dengan definisinya atau bagaimana gitu? Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, aduh ternyata begini ya gitu, kayak gitu kan. Nah kemudian pentingnya membentuk keluarga sehat itu apa gitu? Saya kira sangat penting sekali karena kan juga berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya ya, baik secara fisik maupun fisiknya gitu. Monggo silakan dokter. Ya, berarti intinya pendekatan Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini itu adalah program dari Kemenkes, artinya baru, dan dia memang ditujukan untuk sasarannya paling kecil dulu, keluarga. Jadi keluarga ini harus ada insight atau pemikiran bahwa keluarga aku harus membentuk keluarga sehat seperti itu. Baik. Kalau misal dalam satu keluarga ada yang sakit atau butuh pertolongan baik segi fisik atau mental tapi insight-nya tidak ada atau menganggap ini hal yang biasa, seperti misal ada kasus ini ada atau pamannya yang mohon maaf ODGJ tapi dia menutup dirinya dari lingkungan supaya tidak malu atau lain-lain, itu berarti insight-nya yang masih belum ada atau rasa mempercayai ini ada yang sakit nih, kayak gitu, dianggap penyakit biasa atau dianggap membawa aib, sehingga ya otomatis itu bukan masuk dalam kriteria keluarga yang sehat. Nah makanya dari Kemenkes juga menyebutkan 12 indikator di mana dia masuk dalam keluarga sehat dan salah satunya bisa menyebutkan ODGJ itu. Nah kalau misal pasien-pasien misal ada gangguan mental seperti ODGJ, dia pasti tidak ada insight sakit, jadi yang tahu bahwa pasien ini sakit adalah dari sisi yang keluarga yang melihat, oh ini sakit butuh berobat. Tapi kalau masalah mental biasa seperti stres, gangguan neurotik, psikosomatis, itu pasien pasti merasa insight-nya sakit. Wah ini saya harus berobat kayak gitu. Sehingga kita menekankan program PISPK ini atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan kesehatan keluarga ini adalah ada paradigma sehat, sehingga mindset-nya orang yang sehat ini jangan sampai sakit. Orang yang sakit kita sehatkan. Nah, makanya program-program ini juga dilakukan oleh Bu Lulu beserta bidan-bidan desa untuk langsung terjun ke keluarga. Jadi insight keluarga itu dimunculkan dengan 12 indikator-indikator yang memunculkan bahwa ini kriteria sehat. Oh, ini kriteria tidak sehat seperti itu. Jadi langsung poin-poinnya ke indikator, sehingga kita memang selama ini bekerja harus promotif preventif, tidak hanya sekedar kuratif atau penyembuhan. Jadi ada pencegahan, setiap keluarga sehat itu diedukasi dengan baik, sehingga tidak muncul permasalahan penyakit-penyakit baik dari segi keluarga atau masyarakat sekitar atau komunitas seperti itu. Nah pertanyaan sekarang ini untuk Mbak Lulu kayaknya ya 12 indikatornya itu apa saja sih Mbak? Keluarga sehat ini memang dikatakan keluarga sehat itu harus menjaga 12 indikator, termasuk yang Masnya tanyakan tadi tentang jiwa tadi. Nah, jiwa juga masuk di 12 indikator tadi. Yang pertama itu keluarga mengikuti program KB. Nah, yang kedua ibu bersalin di Vaskes, dan yang ketiga bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima pertumbuhan balita dipantau tiap bulan. Contohnya kayak penimbangan setiap bulan. Nah begitu. Terus nomor 6 penderita TB paru berobat sesuai dengan standar. Nomor 7 penderita hipertensi berobat secara teratur. Dan yang ke-8 sesuai dengan pertanyaan Masnya tadi, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Jadi jiwa dikategorikan di kategori ini nanti ya. Nomor 9 tidak ada anggota keluarga yang merokok. Nomor 10 keluarga mempunyai akses terhadap air bersih.
nomor 11 jamban dan nomor 12 menjadi anggota JKN atau yang punya di BPJS itu tadi. Itu. Jadi ciri-ciri dari keluarga sehat tadi mencakup 12 indikator tadi. Oke. Dan apakah dalam prakteknya selama ini 12 indikator itu selama ini Mbak Lulu mungkin mungkin sosialisasi kemana gitu kan tentang bagaimana program-program untuk membentuk keluarga sehat, apakah memang ada yang memenuhi semua kriteria itu atau ada beberapa yang nggak memenuhi? Nah, kalau misalnya tidak memenuhi salah satu nih dari 12 itu yang dilakukan apa nih? Kita dalam prakteknya dalam lapangannya gini Mas, dari 12 indikator tadi misalkan satu keluarga dia termasuk hipertensi tadi. Ya, hipertensi itu kan dia itu menderita hipertensi, cuman dia tidak berobat secara teratur. Nah, gimana caranya kita menyehatkan keluarga tersebut? Nah, kita intervensi dan kita kunjungan rumah terhadap orang tersebut agar dia bisa berobat secara teratur gitu. Jadi setelah kita kunjungi dan dia bisa menggunakan fasilitas kesehatan di ruang di lingkungannya, nah dia baru bisa dikatakan keluarga sehat. Jadi meskipun dia hipertensi atau darah tinggi, tapi dia bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan di samping-samping rumahnya atau di lingkungannya, itu sudah dikatakan sehat nanti gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Singgi nih ya. Sebenarnya kalau membentuk keluarga sehat ini kan banyak faktor nih yang mempengaruhi. Kira-kira faktor-faktor apa ini agar gini, membentuk keluarga sehat itu saya yakin pasti dilakukan secara kontinu kan, terus menerus gitu kan, nggak mungkin hanya bertahan 1 tahun 2 tahun kayak gitu kan dokter ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga ada fase-fase di mana kita juga lengah dan sebagainya. Nah, kira-kira faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi agar keluarga sehat ini terbentuk sampai lama? Dengan kata lain bahwa tidak hanya pada saat anak-anak ini tumbuh masih kecil, tapi juga saat jadi remaja, saat dewasa. Masalah itu banyak ketika dewasa loh, rebutan warisan kan. Aduh, itu ampun susah banget ya. Itu akal sehat sudah kalah loh dokter Singgi, ya kan? Gimana nih? Iya, itu berarti toksik ya, keluarga toksik ya. Toksik banget. Keluarga sehat. Jadi banyak ya. Selama ini PR kita adalah terus-terusan sosialisasi ya. Ternyata faktor sosial juga berpengaruh. Artinya pemahaman tentang lingkungannya bagaimana sih gitu. Misal pada akses kebersihan di air, kesediaan air bersih, jamban sehat, itu biasanya faktor sosialnya sama-sama tidak mendukung yang pertama itu. Terus ekonomi juga. Ya makanya dalam indikator program Indonesia Sehat ini ada pemilikan JKN atau Askes. Jadi tujuannya adalah orang-orang yang berekonomi sulit, yang istilahnya kalau sakit tidak mampu berobat, atau kalau hamil dia tidak mampu kontrol, kalau melahirkan dia tidak punya uang untuk persalinan. Nah itu dengan indikator ini dia bisa memiliki JKN atau sekarang BPJS dengan PBI, atau istilahnya bayarnya itu dari daerah, jadi dia full free. Nah tujuannya itu yang faktor ekonomi. Ya, kemudian faktor dari pendidikan si pasien juga. Kadang ya mohon maaf kalau tingkat pendidikannya rendah, itu pun pengetahuan atau insight tentang kesehatannya juga masih minim. Makanya dan juga faktor kalau ekonomi itu ya, misal terlalu tidak punya atau terlalu punya. Kalau terlalu punya, dia merasa kalau ada sakit sesuatu atau misal sakit yang berhubungan dengan lingkungan, saat ini mungkin sakitnya seperti kayak pandemi COVID gitu ya, itu mereka yang dari segi ekonominya tinggi atau terpandang di daerahnya, di kampungnya, itu lebih menutup diri, artinya tidak mau untuk berobat juga ya, sehingga kita tidak bisa melakukan pelacakan atau melihat atau ada lingkungan yang kurang bagus, misal di situ banyak kubangan sehingga DB-nya masuk kayak gitu, juga menjadi pengaruh. Dan faktor kepercayaan sekitar, misal dia ini kan dalam masuk program Indonesia Sehat adalah pemberian vaksinasi atau imunisasi pada balita, yang sekarang ketambahan vaksinasi COVID. Nah itu juga lingkungan sekitar ada yang anti vaksin kayak gitu, juga menjadi PR kita bersama. Makanya kita ini program KS ini memang istilahnya tidak hanya bekerja di dalam puskesmas, tapi semua turun ke lapangan, ke desa-desa, ke masyarakat, supaya indikator-indikator ini bisa bagus semua. Jadi targetnya bukan hanya data,
tapi memang betul tadi ada berkesinambungan ini terus loh, karena tujuannya keluarga sehat, nanti ke masyarakat sehat, kelurahan sehat, lama-kelamaan akan Indonesia sehat seperti itu. Jadi karena kan manusia sehat tidak hanya pada saat dimana kita ada bimbingan orang tua ya, mungkin balita atau apa, tapi yang penting itu sehat sampai akhir hayat, kan, kita nggak mau sakit dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Mbak Lulu bisa menambah juga ya, bagaimana kita mentreatment atau menjaga kesehatan kita mulai dari anak, kemudian remaja hingga dewasa, itu seperti apa dokter? Oke, golden period istilahnya adalah kapan sih anak ini mulai butuh perhatian adalah 10.000 hari pertama si bayi lahir. Nah, pada bayi lahir itu apa yang harus dipantau ya, mulai dari segi berat badannya, kemudian imunisasinya yang lengkap, terus status ASI-nya. Jadi semua sangat tertuang di 12 indikator ini. Jadi harus beri ASI 6 bulan karena ASI itu sumber susu yang terbaik. Jadi tidak ada yang menggantikan susu ASI, meskipun susu formulanya harganya mahal, itu sangat tidak bisa menggantikan keefektifan dari ASI ya. Apalagi orang-orang dengan ekonomi yang agak susah itu kan ASI gratis, sudah diproduksi sendiri oleh orang tuanya. Kayak gitu. Ya, kemudian dari segi kanak-kanak itu juga setiap tahunnya ada vaksin bias, bulan imunisasi anak sekolah, kemudian pemberian tambahan makanan, menseleksi anak-anak apakah ada resiko stunting kayak gitu. Jadi memang harus kita perhatikan mulai dari hilir sampai hulu ke remaja. Remaja kita edukasi tentang kesehatan reproduksi, nanti posyandu remaja. Posyandu remaja. Kemudian kita juga kalau dia persiapan misal umur 19 tahun, 20 tahun yang dia akan menikah, kita juga edukasi bagaimana pernikahan yang sehat. Kemudian nanti setelah menikah KB-nya pakai apa, itu kita harus edukasi sejak dini kayak gitu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin Mbak Lulu terkait ini? Mungkin ada perspektif beda gitu, bagaimana kita menjaga kesehatan mulai dari 0 sampai usia dewasa. Apa ini yang perlu kita tekankan di sini? Yang perlu ditekankan lagi yaitu kayak makanan anak kecil-kecil itu juga. Kita makan waktu di sekolah juga harus ditekankan juga. Waktu di sekolah kan kita juga ada juga program yang untuk anak sekolah, program kesehatan olahraga di sekolah. Nah, itu juga menekankan untuk anak sekolah itu hidup sehat. Gitu. Oke, berarti untuk hidup sehat itu memang kita mulai dari internal kita dulu ya dokter ya. Dan ternyata untuk menjaga kesehatan itu memang mulai dari usia 0 sampai terus kita harus pertahankan. Dan kalau kita merasa kadang-kadang kita kan merasa agak lelah juga ya. Lelah dalam arti begini, apalagi yang mungkin sekarang, kalau mungkin kita masih diberikan sehat, itu kita bersyukur sekali ya. Lelah itu yang saya khususkan untuk mereka yang hidup dalam keadaan sakit. Ya, ternyata banyak sekali treatment yang harus dilalui, mungkin dari minum obat, kan, tidak boleh berinteraksi dengan banyak orang, ya kan, dan masih banyak tidak bisa menikmati keindahan alam, ya kan. Lelah sekali loh ini merasakan orang sakit itu, karena kan ya seperti itu, minum obat aja harus diatur. Kalau lupa kita jadi gimana? Mungkin ada dampaknya juga kan ya. Nah, semacam itu. Jadi kita bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan dan tidak sakit, dan itu ternyata memang berawal dari kita bagaimana kita menjaga kesehatan. Gitu ya dokter ya. Baik. Nah, nanti kita coba. Nah, yang ini lebih penting lagi juga. Ini sebelum kita ke jeda iklan, adalah bagaimana kita berinteraksi atau bersosialisasi, karena temanya kan sehat kotaku. Nah, ini tentunya kan kita bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu kan, untuk menciptakan berawal dari keluarga dulu, baru nanti keluarga ABC ini sehat semua, kotanya jadi sehat kan begitu. Kalau kota sehat nggak ada kriminalitas, karena kan merasa sehat, makmur semua gitu kan dokter ya. Kan gitu ya kan. Nah, ini gimana ini dokter? Kalau misalnya sudah kita jaga dari sisi makanan dan sebagainya, yang lebih penting juga itu perhatian kita pada bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, iya kan?
Karena kan orang pasti beda-beda, tingkat emosi orang juga beda-beda. Kadang di kendaraan saja di jalan raya misalnya ya langsung aduh kayak gitu-gitu ya kan. Kemudian ada masalah dengan tetangga dikit aja apa langsung wah kayak gitu-gitu. Nah, dalam berinteraksi mungkin dokter bisa bercerita kira-kira apa nih yang bisa disampaikan agar kita hidup berdampingan itu juga secara sehat gitu. Oh ya. Berarti masalah di itu ya. Teknik lingkungan. Iya betul, lingkungan sekitar. Jadi kita kalau tadi kan kita singgung fokus tentang makanan. Tadi mungkin bisa nanti jelaskan lagi ya Mbak Lulu ya tentang makanan ya. Selama ini kan selalu kan PHBS kayak gitu-gitu kan. Nah, semua program. Tapi ini karena kita menyangkut sehat kotaku, tentunya yang kita singgung juga itu adalah bagaimana kita berinteraksi khususnya dengan tetangga lingkungan sekitar. Iya. Bagaimana ini dokter? Tapi sekarang itu ya cenderung kalau di perumahan itu lebih individu ya. Jadi tetangga satu tidak mau tahu tetangga yang lain gitu ya. Jadi kalau dari KS, lalu dari kesehatan keluarga, ini bisa kan ada program PKK, ada program kader-kader kesehatan, itu kan selalu tak henti-hentinya mensosialisasikan tentang isu-isu kesehatan terkini kayak gitu. Jadi kalau dari segi edukasinya biasanya masuknya lewat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu. Biasanya kalau ada kita hubungan harmonis dengan tetangga itu baiknya sih kayak memperbanyak acara-acara bareng-bareng. Apalagi sekarang alhamdulillah ya pandemi sudah menurun drastis jauh gitu ya. Jadi biasanya bisa dengan kayak kerja bakti bersama, itu kan juga bisa membersihkan lingkungan sekitar, mengurangi sampah, terus menghindari dari nyamuk-nyamuk Aedes. Jadi dengan sering-sering guyup atau sering-sering melakukan aktivitas lingkungan bersama seperti senam setiap Jumat sehat atau lain-lain, itu bisa membuat satu rumah atau satu keluarga dengan keluarga yang lain itu juga harmonis gitu, bisa kenal, bisa sharing tentang kesehatan yang nggak hoax ya. Jadi kalau sebar hoax ya itu toksik lagi. Jadi bukan masyarakat sehat lagi, tapi memberikan informasi kesehatan yang memang benar gitu. Dan juga menghindari sifat-sifat kalau dari segi dari segi mental ya kayak gibah gitu ya jangan gitu. Jadi lebih ke pembicaraan yang berkualitas, apalagi kalau tujuannya memang ingin kotanya sehat ya berarti tentang kesehatan tapi yang bener, jalurnya bener, bukan hoax kayak gitu. Jadi ngasih tahu kamu punya darah tinggi loh tapi nggak ada keluhan ya harus kontrol kayak gitu. Jadi jangan sampai kondisi hipertensinya itu jatuh ke komplikasinya seperti stroke, ginjal dan lain-lain. Oh ini punya diabetes ya, ayo ikut misal katakanlah posyandu lansia prolanis, itu juga bisa membentuk mindset bahwa oh iya ini harus paradigma sehat, yang sehat tambah sehat, yang sakit bisa lebih sehat seperti itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin Mbak Lulu? Saya juga bisa menambahi dari Dr. Singgi, kayak kita kerja bakti sesama tetangga tadi, satu lingkungan, apalagi kita kan sekarang lagi musim-musim hujan. Musim hujan kan kita harus memang bersih-bersih 3M termasuk biar kita tidak banyak lagi DB itu. Oke, jadi intinya agar bagaimana tercipta lingkungan yang sehat itu, kalau menurut Dr. Singgi sahabat, harus ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, ya kan, macam-macam bentuknya ya dokter. Betul. Ya, entah itu kerja bakti atau mungkin diadakan senam bersama, ya kan, mungkin nanti ada lomba bersama kayak 17-an itu mungkin juga termasuk salah satunya, ya kan, atau mungkin juga siapa tahu ada event-event yang lebih keren lagi yang selama ini mungkin tidak pernah tercetus ya, akhirnya tercetus juga ya, lomba-lomba lah, lomba-lomba apa yang simpel-simpel dulu gitu ya dokter ya. Sekali. Baik itu mempererat tali silaturahim dan tentunya ini juga menghangatkan hubungan agar lebih harmonis. Nah kayak gitu. Dan ini mudah-mudahan juga diterapkan di tempat-tempat di mana tingkat individualnya tinggi ya. Jadi kan agak susah dokter ya kalau diterapkan di tempat-tempat yang di mana pagernya setinggi 5 meter itu kan agak susah ya. Kita ketok pintu, ketok pagar aja agak takut gitu ya. Soalnya anjingnya yang nyaut. Yang nyaut anjingnya gitu ya, bukan orangnya. Jadi itu yang agak menakutkan. Tapi ini bisa
Ya memang ini peran siapa kalau begini nih? Peran apa? Kalau orang-orang dari puskesmas biasanya sampai begitu atau enggak sih? Enggak ya? Bisa saja seperti itu ya. Tapi secara tidak langsung mungkin ya. Ya, kita dari puskesmas dulu waktu ada pertama kali program KS keluarga sehat. Nah, itu kita juga ketok-ketok pintu. Door-to-door. Iya, door-to-door kita. Jadi jemput bola gitu ya. Iya. Mari seorang satu-satu. Udah kita lihat indikator yang mana itu yang kurang. Apa dari JKN-nya, apa dari dia ada penyakit hatinya gitu. Semuanya kita door-to-door. Bahkan ada juga yang Mas tadi bilang anjing yang menyaut itu ada. Anjingnya suara orang atau suara anjing beneran? Tapi anjingnya ya sautannya ya seperti itu ya dari dulu ya. Enggak waalaikumsalam, enggak begitu. Oke, baik Dokter Singgi, Mbak Lulu nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini, jadi tetap bersama kami. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, apakah Anda sudah punya rencana merayakan malam tahun baru 2021 mau kemana? Nah, ini ada satu tawaran ya dari kami. Anda bisa jadikan Luminor Hotel Sidoarjo sebagai best referensi Anda untuk menghabiskan malam tahun baru pada tahun ini. Ya, bersama dengan sahabat-sahabat Anda, orang-orang yang Anda cintai tentunya ya, orang-orang yang dekat di hati Anda. Nah, karena pada malam tahun baru nanti itu ada event namanya Caribbean Night ya. Barbecue Caribbean Night. Nah, seneng kan? Bakar-bakar pada malam tahun baru, jadi nggak bakar jagung aja tiap hari ya. Sesekali bakarnya itu daging. Nah, Anda bisa langsung ke Luminor Hotel Sidoarjo. Acaranya digelar dari jam 5 sore sampai 9 malam pada 31 Desember 2021. Hanya dengan Rp150.000 saja per pax ya. Sekali lagi Rp150.000 per pax. Ini sudah termasuk buffet all you can eat, kemudian live music dan masih banyak lagi ya. Selain itu sahabat, di Luminor Hotel Sidoarjo ada event namanya Travel to 2022, yaitu menginap satu malam di Deluxe Room. Hanya Rp780.000. Ini sudah termasuk sarapan dan makan malam untuk 2 orang ya. Sekali lagi Rp780.000 untuk 2 orang, include breakfast and dinner. Info lebih lanjut dan reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. Sekali lagi 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Ya cuma cheers. Air minum
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama atas nama Umi Munfarida binti Sukardi. Dulu tinggal di Jalan Sedati Agung 3, RT 3 RW 1, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Umi Munfarida binti Sukardi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 13 Januari 2022 jam 8 pagi. Kemudian panggilan sidang selanjutnya atas nama Wati binti Parman. Dulu tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang 6, nomor 234, RT 21, RW 2, Desa Jantiwaru, Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Wati binti Parman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 13 Januari 2022 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini masih tentang panggilan sidang ya dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Kali ini atas nama Yusuf Bagus Cahyono bin Sarminto, dulu tinggal di Pondok Rida 1,
RT 30 RW 1 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk Saudara Yusuf Bagus Cahyono bin Sarminto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu 12 Januari 2022 jam 8 pagi. Sementara itu untuk panggilan sidang selanjutnya masih dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, kali ini atas nama Eko Wahyudi bin Muhammad Saiin. Dulu tinggal di Dusun Sambibulu, RT 12 RW 2, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk Saudara Eko Wahyudi bin Muhammad Saiin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Senin, 17 Januari 2022 jam 8.30 pagi. Panggilan ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan Dr. Singgi Saputra dan Mbak Lulu Nuryati. Beliau ini adalah dokter umum dan perawat yang aktif di Puskesmas Candi. Tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang keluarga sehat idamanku, kota sehat kotaku. Baik, nah ini Dokter Singgi dan juga Mbak Lulu mungkin bisa disampaikan terkait dengan pola makan dan pola atau gaya hidup kali ya, pola makan dan gaya hidup yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Suara Sidoarjo itu yang seperti apa sih? Kalau tadi untuk balita sudah sempat kita singgung ya, bagaimana tentang kita memberikan perlakuan pada bayi, yaitu tentang ASI, vaksin dan sebagainya. Nah, kalau untuk beranjak remaja hingga dewasa, kalau dewasa ini kan kebanyakan sudah bisa mengerem sebenarnya ya, mengerem ya, karena sudah ngerti penyakit takut gitu kan. Tetapi kadang-kadang justru malah penyakitnya yang ngejar gitu. Kita sudah ngerem tapi tetap terkejar gitu ya dengan penyakit-penyakit yang tiba-tiba datang gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini gaya hidup, lifestyle-nya dan juga pola makannya? Mungkin untuk anak yang usia 5 tahun ke atas saja deh, sampai dewasa, sampai ya kayak gitu. Gimana ini Mbak Lulu? Dulu atau Dokter Singgi dulu, monggo silakan. Memang menu atau makanan setiap golongan usia itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan utamanya. Ya kalau untuk anak dia banyak pun tidak masalah, misal tapi seimbang, artinya seimbang itu dulu kan istilahnya 4 sehat 5 sempurna, tapi dulu ya. Iya, tapi sekarang kan sudah diubah dengan gizi seimbang. Karena kalau sempurna itu dengan susu. Ya kalau nggak ada susu berarti hidupnya nggak sempurna gitu saja. Kasihan ya dulu ya. Tapi dulu memang lagi ini deh, susu kan barang mahal dokter ya, dulu kan. Malah pakainya creamer kental manis, yaitu isinya gula semua. Dulu itu air tajin itu kasih gula kayak susu loh ya, zaman dulu di mana kita itu masih hidup dalam penjajahan Belanda. Enggak deh. Tahun 50-60 kayaknya masih kita rasakan itu ya, 70 saya juga. Enggak merasakan sih. Enggak merasakan ya. Coba tak tanyakan ke bapak saya nanti ya. Dokter Singgi. Iya, kalau untuk usia 5 tahun ke atas itu pokoknya banyakin dari segi protein dan vitamin sumbernya, karena vitamin itu hanya bersumber dari luar, dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan kayak gitu. Kalau protein bisa dari ikan, daging-daging, tidak harus daging sapi, ikan lele, ikan mujair, telur, itu pun juga sangat tinggi proteinnya, dan disertai karbohidrat. Kalau anak kecil nasi masih banyak itu tidak apa-apa, tidak perlu ditakar. Tapi perlu diingat anak-anak tidak boleh minum teh. Teh untuk 1 kali 2 kali tidak masalah, tapi kalau berkali-kali dia akan menyerap zat besi. Jadi si anak nanti mudah ngantuk, mudah lelah, gampang nyeri-nyeri otot. Itu anak usia berapa yang nggak boleh banyak? Di bawah 10 tahun. Oh, di bawah 10 tahun. Iya, karena anak kecil-kecil minum kayak teh kemasan, teh. Oh, itu maksudnya. Iya, anak kecil. Bukan teh yang bikin sendiri, bukan ya? Sama aja. Oh, sama aja. Oh, karena zat teh sendiri itu menyerap zat besi. Dia akan berikat dengan Hb atau zat besi, sehingga gampang anemia, capek, lemes kayak gitu. Terus yang disarankan air putih atau susu atau gimana nih? Air putih sudah bagus, susu lebih baik, tapi bukan creamer kental manis ya, bukan yang kental itu bukan, karena itu murni gula. Dia selain nanti
seiring bertambahnya usia bisa risiko ke diabetes, dia juga merusak gigi. Karena giginya kan gripis-gripis seperti tidak sehat. Terus kenapa ya sekarang ada creamer itu? Dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu. Dulu itu susu ya susu, nggak ada creameran gitu. Dulu susu bubuk ada. Creamer kental manis juga ada sih, tahun 90-80 ada. Cuma orang menganggap itu susu. Susu, akhirnya gitu. Ya, akhirnya namanya susu kental manis setelah di berlanjutan dari ada penelitian ini nggak ada susunya, ini murni gula. Oh, itu gula ya, Dok, yang ya? minimal sekali. Nutrisinya jadi sedikit ya susunya ya. Tidak tercukupi dari situ. Malah gula yaitu tadi efeknya ke gigi, nanti resiko diabetes gitu. Malah sekarang itu kita temukan di penjual-penjual es campur ya atau es apa boba, gitu kan. Itu kan sekarang kan juga iya, semua ternyata itu, pakai boba. creamer ya. Iya. Oh, itu bukan Secara susu tidak ya. sadar, Kita kasupan gula dari kecil, sebenarnya gula banyak. kayak gitu. Iya. Makanya diabetes sekarang tambah meningkat. Iya, kasus tidak menular diabetes. Karena tidak disadari semua makanan banyak yang mengandung creamer tadi. Gula gitu. Iya. Yang muda-muda kan sekarang juga banyak yang terserang diabetes juga kan. Gara-gara itu bobot dari level remaja sekarang kan lebih ke kopi-kopi kekinian gitu ya, susu atau minuman-minuman kekinian. Dan itu sebenarnya nggak lepas dari creamer juga kan? Pasti. Ada berapa persen gitu. Karena murah. Iya, murah juga. Dan rasa-rasanya rasa vanila, rasa coklat ya, padahal isinya gula semua gitu. Oke, ini sepertinya memang harus kita sounding terus-menerus ya, bahwa memang kita itu harus bisa memilih dan memilah makanan maupun minuman yang kita konsumsi ya, Dokter ya. Jangan sampai terlena atau terbujuk atau apalah itu ya, dengan bentuk-bentuk yang semacam itu, tetapi ternyata gini loh, kita harus bijak lah gitu kan, mengonsumsi minuman maupun makanan, karena memang sekarang itu lagi gini, gaya hidup yang berkaitan dengan kuliner itu sekarang jadi trending. Iya kan. Sebenarnya sih kita tahu mana yang baik mana yang buruk, cuman kita pengen mencicipi itu yang bahayanya itu. Mungkin porsinya banyak kali. 1-2 kali tidak apa-apa, tapi kalau sampai dia adiksi gula, itu repot sekali baliknya. Nyoba seminggu sekali itu tidak masalah, tapi kalau adiksinya terus dipuaskan dengan adiksi gula, makan minum manis, kalau nggak manis nggak seger kayak gitu, ya itu yang repot gitu. Sekarang masih muda nggak kerasa, tapi begitu, nanti usia 30, 40 plus. Nah, mulai kok saya sakit ya. Gini, Dokter, ada kalanya orang yang justru merasa minum air putih itu pingin muntah. Iya, ada kan begitu ya? Ada. Jadi akhirnya pelampiasannya minum yang ada esensnya, terus ada manis-manisnya atau apa kayak gitu. Itu gimana, Dokter? Ya memang harus dilatih. Artinya kalau orang mau berhenti rokok gitu lah, dosisnya kita kurangi full total, nggak ngerokok, ditahan gitu. Sama kayak manis-manis gula gitu, dikurangi lah. Katakanlah biasanya setiap hari jadi seminggu 3 kali, jadi seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Nanti lama-lama tubuh akan nerima kok, karena dia tuh menolak dari lambungnya. Istilahnya lambungnya itu biasa kena gula, jadi dia sudah kondisi adiksi gula, adiksi manis-manis dan esen seperti itu, sehingga lambung itu nolak, ini tidak enak, ini air putih nggak ada rasa nih, balik. Tapi memang tidak langsung ketika kamu dari manis langsung ke air putih, enggak, tapi pelan nanti lama-lama akan berhenti kayak gitu, makan air putih lah gitu. Oke, jadi caranya itu step by step dengan mengurangi kadar gulanya, ya kan? Nggak langsung misalnya nih ada perasaan kayak enak gitu kan, kalau minum air putih boleh lah pakai manis, mungkin yang biasanya nih pakai takaran 3 sendok dikurangi jadi 1 sendok lah kayak gitu-gitu ya, Dokter ya. Habis itu 1 sendok teh ya, habis itu setengah sendok teh kayak gitu ya. Pasti nih tambah mual. Enggak lah, maksudnya itu sudah terbiasa dengan yang rasa nggak ada rasa minuman yang nggak ada rasa tawar ya. Nah, semacam itu. Kalau gula asli atau gula tebusnya masih oke ya. Banyak yang gula-gula sintetis atau kayak minuman-minuman saset orang-orang usia muda terus minum seperti itu, atau minuman rasa untuk penguat stamina itu banyak loh kasus di rumah sakit itu umur 23, 24 sudah gagal ginjal. Gara-gara itu ya? Harus hemodialisa tiap
seminggu sekali. Setelah diruntut memang masa kecil dan remajanya pulang sekolah minum yang warna-warna. Itu kalau gula-gula biasa sih tidak masalah, tapi kalau gula-gula saset-saset itu ya betul. Jangan terlalu sering atau jangan tiap hari kayak gitu. Karena kalau sudah HD atau hemodialisa itu ginjalnya sudah tidak berfungsi, sudah ganti sama mesin itu. Iya, bisa jadi juga mungkin merusak organ yang lain, dokter ya. Komplikasinya luar biasa. Baik, ini ada 3 pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Yang pertama dari Saiful yang ada di Porong, dok, ada saran nggak obat-obat apa sih yang biasanya harus kita sediakan untuk P3K? Mungkin obat-obat yang standar yang harus disediakan gitu. Mungkin minta saran aja gitu ya. Baik, kemudian dari Kusnul yang ada di Gedangan, bisakah mengandalkan dokter online dalam keadaan darurat atau untuk pertolongan pertama saat anak demam kejang? Gitu. Kemudian mungkin dokter online ini kan dulu sering kita kita fungsikan pada saat pandemi, ya kan? Nah, telemedicine. Tapi itu tingkat kecepatan atau apa saya nggak tahu, ya. Nanti bisa dijelaskan dokter ya. Kemudian dari yang ketiga dari Ria yang ada di Krian, kami di kampung sering mengandalkan bidan, pertolongan bidan saat anak-anak sakit. Apakah bidan memang dibekali ilmu untuk mengobati anak? Oke, 3 itu saja. Yang pertama ini tentang saran obat P3K, yang kedua dokter online, yang ketiga tentang kualitas bidan desa, ya kayak gitulah. Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Untuk obat-obat P3K, jadi P3K kan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Tapi mungkin untuk yang untuk kesakitan. Iya, untuk yang di rumah aja gitu ya kira-kira. Jadi konsepnya, ini kalau ini sakit ini kita harus diapa gitu ya. Obat yang paling mudah dijangkau atau pembelian tanpa resep dan bukan termasuk obat-obat K atau obat keras itu adalah seperti anti nyeri kayak paracetamol. Itu yang kalau bisa ada ya dokter ya. Karena orang paling sering sakitnya apa, greges, demam, itu cukup paracetamol. Ya kalau nyeri tubuh boleh asam mefenamat, tapi jangan main antibiotik. Antibiotik itu harus ada indikasi infeksi dan dari dokter harus diresepkan. Jadi nggak gampang-gampang orang sakit gigi amoksisilin, luka super tetra kayak gitu kan. Istilahnya tidak bijak menggunakan antibiotik, karena efek antibiotik kalau diminum sembarangan hanya pas saat sakit aja, sehari dia lepas adalah resisten. Jadi si bakteri itu gitu pintar, betul. Si bakteri sudah bentuk helm anti amoksisilin. Jadi amoksisilin nggak mempan sama sekali, obatnya harus kita step-step naik-naik seperti itu. Jadi cukup anti nyeri atau anti demam seperti paracetamol, asam mefenamat, B kompleks, vitamin C yang istilahnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Tapi penggunaannya juga harus bijak. Misal panas atau nyeri baru diminum, tidak sewaktu-waktu. Kecuali vitamin ya, B kompleks, vitamin C untuk imun bisa terus setiap hari boleh diberikan. Ya, itu saja sih kalau obat-obat. Terus kalau untuk obat lain mungkin obat luka, obat mata atau apa kayak gitu-gitu kan biasanya itu indikasi. Kalau obat salep mata atau obat tetes itu indikasi dari dokter. Jadi misal katakanlah penyakit matanya ini termasuk iritasi kah atau infeksi kah atau glaukoma kah atau katarak kah, itu kan tidak sembarang orang. Kadang orang awam juga nggak tahu, anggar netes saja ternyata bukan indikasinya. Seperti itu juga malah nemen. Jadi kalau saran saya, obat-obat yang ada di rumah adalah anti nyeri, anti demam, itu aja cukup. Atau misal kalau ada obat batuk pilek yang bisa dibeli bebas di apotek yang tanpa resep itu juga boleh. Tapi kalau obat batuk pilek selain itu kadang juga bisa harus diresepkan oleh dokter. Tapi kalau yang ada di sponsor, ada di TV, ada di radio, obat batuk pilek itu berarti boleh dibeli sendiri tanpa resep dokter. Kalau selain yang ada di sponsor, ada di radio, di mana-mana, itu berarti harus dengan resep kayak gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang ini dokter online, telemedicine itu ya. Saat ini kan memang banyak aplikasi yang dokter online seperti itu, atau bahkan kemarin pandemi telemedicine juga ada. Itu bisa kalau kondisinya bukan gawat darurat. Gitu. Tapi kalau gawat darurat seperti kejang demam, ya itu artinya harus segera minta pertolongan ke nakes terdekat. Entah itu ada dokter 24 jam, ada klinik 24 jam, atau ada bidan 24 jam yang dia bisa menangani emergensinya dulu. Nah, kalau obat
Istilahnya kalau kita punya keluarga atau anak kecil yang sering kejang demam, sediakan aja paracetamol yang lewat dubur. Jadi kalau misal udah panas 39-40 masukkan aja. Banyak itu paracetamol dubur gitu, paracetamol suppositoria itu banyak mereknya macam-macam, itu beli bebas nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk mengandalkan dokter Olen saat kondisi kejang demam ya sudah jangan, unit for health gitu kan butuh pertolongan yang sifatnya emergensi, entah ke UGD, ke dokter terdekat untuk ngangi emergensinya dulu. Setelah emergensinya teratasi, ya dievaluasi apakah dia perlu rawat inap. Ya kalau lebih kejang lebih dari 2 kali ya wajib rawat inap. Tapi kalau kejangnya 1 kali kita bisa evaluasi setelah emergensinya teratasi. Oh ya sudah enggak apa-apa, biasanya boleh pulang selama 24 jam, enggak boleh ada kejang lagi. Ya, kalau konsultasi dokter online kondisi kondisi tenang, artinya anak saya sering kejang demam gimana ya itu boleh. Tapi kalau anak saya kejang demam nih gimana? Nah itu karena respon dari dokter online juga tidak seagresif atau tidak secepat dokter langsung di UGD kayak gitu. Kalau tanya aku sering demam, mau sering kesemutan, boleh silakan lewat telemedicine Bapak. Oke, baik. Yang ketiga tentang bidan desa. Tentang bidan desa itu ya kita lihat dulu kalau memang di desa itu untuk ke vaskes terdekat atau ke klinik atau ke dokter jauh atau sulit, ya nggak apa-apa minta pertolongan untuk ke bidan desa setempat. Ya, tapi dievaluasi kadang kalau misal sakitnya dari bidan desa itu 3 hari masih belum ada perubahan, ya berarti harus segera mencari pengobatan ke dokter kayak gitu atau ke rumah sakit gitu. Karena dari segi job desk bidan desa itu kan untuk membantu persalinan dan pengawasan balita-balita seperti itu. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang lain ya kalau misal adanya bidan desa it's okay, nggak apa-apa, karena bidan desa juga dibekali pengetahuan penyakit-penyakit, apalagi kalau bidan desa itu kerjanya di puskesmas, ketemu banyak pasien, ketemu banyak teman-teman dokter, nah itu pasti juga akan terbantu dengan ke bidan desa kayak gitu. Sebenarnya bidan desa yang legal gitu cirinya kayak apa sih Dok? Mungkin kan kadang-kadang kalau di desa itu untuk controlling atau pengawasannya kan tidak terlalu ini ya. Kalau yang daerah yang terpencil sekali, orang yang merasa pintar menolong saja sudah menamakan dirinya bidan gitu. Padahal secara kualitas atau secara legalitas belum ada sertifikat ya atau apa ya yang begitu ya. Nah, kita harus tahu dulu apanya, ngecek apanya dulu bahwa bidan itu benar-benar. Intinya gini loh, kita gitu ya. Jangan sampai kita periksa pada orang yang salah justru malah tambah runyam, iya kan? Kayak gitu. Gimana ini dokter? Oke, bahkan bidan desa kalau daerah itu sudah dipanggil dokter ya kadang ya. Dokter ya bidan. Oke. Yang pertama beliau harus punya STR atau surat tanda registrasi. Ya, kalau surat tanda registrasi artinya sudah valid bidan kayak gitu. Kalau dia mendirikan praktek berarti punya surat praktek, izin praktek kayak dokter gitu. Ini ada SIP, punya STR. Nah, ketambahan lagi kalau dia punya anggota IBI atau Ikatan Bidan Indonesia, sehingga dia terregistrasi misal katakanlah di Sidoarjo ke anggota IBI, ini ada bidan yang namanya Ibu A, oh ya memang terregistrasi sebagai IBI, karena kalau sudah masuk IBI berarti dia sudah pasti bidan kayak gitu. Karena dan juga kalau dari segi misal pasiennya itu pengobatannya rasional ya, misal ini mencret dikasih obat anti diare, bukan mencret dikasih obat pencahar tambah nemen gitu istilahnya. Jadi ada pengobatan yang rasional. Selain kalau dari segi administratif ya tadi STR, SIP plus anggotaan IBI ya. Oke, baik, terima kasih. Aduh, nggak terasa banget nih ya, sudah jam 10. Mungkin sebagai penutup apa yang ingin disampaikan tentang tema kita yaitu keluarga sehat. Monggo silakan dokter atau Mbak Lulu dulu silakan. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, sebagai penutup kita menyarankan bahwasanya dalam era pandemi kayak begini, apalagi sekarang musimnya musim penghujan, disarankan untuk hidup sehat, kita makan makanan yang sehat-sehat, dan kita juga jaga lingkungan kita, misalkan dengan 3M dan juga dengan makanan yang sehat juga. Oke, itu saja Mbak Lulu. Ada tambahan lagi, dokter? Silakan. Kita nggak bosan-bosannya ya supaya kota ini sehat. Jadi dimulai dari diri sendiri. Terutama saat ini adalah musimnya pandemi, supaya Sidoarjo ini hijau semua. Selalu canangkan 5M. Kalau nggak bisa 5M, 3M. Kalau nggak bisa 3M, 1M, masker aja. Karena
banyak orang saat ini tuh lebih meremehkan masker. Jadi kalau keluar karena sudah aman, sudah tidak ada kasus. Jadi tetaplah pakai masker sampai status pandemi ini berakhir. Dan yang belum vaksin, kami juga mengimbau mohon segera vaksin karena untuk melindungi diri dan juga lingkungan sekitar. Dan untuk ini sudah mulai jalan lagi, KS atau keluarga sehat ini sudah jalan lagi. Jadi kalau ada petugas puskesmas yang ingin mendata ke rumah-rumah itu ya mohon dengan berbesar hati untuk menerima kami, karena ini juga penting karena pendataan keluarga sehat ini menjadi Kota Sehat, Sidoarjo Sehat, dan Indonesia Sehat. Dan ini juga ada hadis ya, saya sebutkan ditutup dengan hadis hadis riwayat Bukhari bahwa dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi saat kita sehat, kita jaga supaya jangan sampai sakit. Saat ada waktu luang, jangan meremehkan atau jangan mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, baik, terima kasih dokter dan juga Mbak Lulu ya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.